Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan tentang mustahik zakat bagian kedua. Pada kesempatan yang lalu kita bicarakan tentang fakir dan miskin. Yang disebut fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan, sangat membutuhkan. Diutamakan yang harus kita perhatikan adalah orang yang fakir, bukan tidak mau bekerja, tetapi orang-orang itu sibuk di dalam sabilillah sehingga tidak sempat untuk berniaga karena harus siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kalau pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang fisik, dan pada zaman sekarang yang harus dihadapi itulah perang-perang pemikiran yang akan menyesatkan umat Islam, yang harus dihadapi oleh mujahid-mujahid dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang miskin, yaitu orang yang kekurangan ya. Kalau tadi kebutuhan, sekarang kekurangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang-orang yang minta-minta, padahal dia itu mampu untuk bekerja. Disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang minta-minta, padahal dia itu mampu bekerja, maka wajahnya itu pada hari kiamat itu dagingan, itu wajahnya. Bahkan kalau kita perhatikan ada berita, dan memang saya pernah melihat sendiri, itu jadi profesi meminta-minta itu. Malahan ada yang berpendapatan ya, jadi beda pendapat dan beda pendapatan. Yang berpendapatan lebih daripada atau di atas UMR. UMR berapa di Kabupaten Bandung? 3 juta. Nah, kalau yang minta-minta di jalan itu berdasarkan survei ya, stopan itu katakan saja stopan belah dinya teh hanya 2 menit. 2 menit itu dibagi-bagi. 2 menit itu dapat Rp1.000. Tidak, kecuali stopan itu ya, di Bebas Kiara Condong, itu kan lama ya. Di Buah Batu mah hanya mungkin 2 menit sudah kembali berputar. Kalau 2 menit 1.000, kalau 1 jam berapa menit? 1 jam 60.000. Kerjanya 8 jam. 8 kali 60.000. 480.000 itu
kali 30 hari berapa? 1 juta. Hah? 12 jutaan. Seberapa? 12 juta. 12 jutaan. 12 juta. Iya. 13 juta. Andai kan 1 jam itu 50.000. Ya 1 jam 50.000 ya. Itu untuk memudahkan ya. Jadi kalau 8 jam 400.000. 400 kali 30 12 juta. Emel berapa? 3 juta. Berarti alih profesi. Nah, orang itu bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Kita lanjutkan ke nomor 3. Itu At-Taubah ayat 60 ya. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amilin itu yang bekerja, 'alaiha mengurus zakat. Ini nomor 3. Amilin itu berhak untuk menerima zakat. Dan dengan ayat ini pun kita harus mengupayakan menitipkan zakat itu kepada amilin. Kalau di kita ada PZU. Amilin ini adalah untuk mengatur distribusi zakat. Apabila tidak dikumpulkan ke amilin, ada kemungkinan tidak merata. Katakan saja kita mau berzakat, tidak menggunakan amilin, tidak melalui amilin. Di lingkungan kita ada 3 orang miskin. Ada yang miskin, ada yang agak miskin, ada miskin pisan. Kalau agak miskin orang kaya ya. Tapi agak miskin. Kemudian yang kedua ada orang miskin. Katakan saja A, B, C. Nah ini yang paling miskin disebut prasejahtera NUCT. Kita akan memberi ke mana? A, B, C. Kalau C itu paling miskin, B miskin. Nah ini A agak miskin. C. Semua orang berpikiran ke C. Sehingga yang miskin dan agak miskin ini terlewat dan menumpuk di C, karena C sangat membutuhkannya, fakir lagi, bukannya miskin ya, fakir nah C. Nah itu ketidakadilan dan tidak merata. Sebetulnya ini maaf ya C. Islam itu sudah melaksanakan Pancasila. Kalau melaksanakan Islam jelas melaksanakan Pancasila. Kalau melaksanakan Pancasila belum tentu melaksanakan Islam. Mengapa orang Islam itu dibenci, dicurigai? Tapi kayak mama 2024 mah. Sebab membutuhkan suara. Padahal ini dengan zakat itu termasuk keadilan sosial seluruh itu. Ketika pembagian zakat, misalnya pada bulan Ramadan ya, itu dibagi pada Idul Fitri, kan zakatul fitri kabagi. Kemudian pada Idul Kurban ngabagi. Can katingali aya pejabat muncit sapi dibagi-bagikeun. Ini Islam. Karena itu orang yang memusuhi Islam, walaupun dia itu Islam, itulah orang munafik, orang yang fasik. Nah di sini manfaat amilin. Amilin itu dari mulai memimpin, kemudian mencatat, mengambil, itu harus mengambil itu, menjemput istilahnya. Kemarin dalam Bulughul Maram kan disebutkan sampai mendatangi tempat-tempat air ya, tempat-tempat pengembalaan, usaha.
ternyata kambingnya hanya 20. Tapi ternyata dia itu bukan hanya itu kambingnya, dia mempunyai tempat pengembalaan yang lain, makanya harus disatukan. Ya, jumlah 40 ternyata lebih daripada 40. Nah itu aminin terus begitu. Bahkan dalam Bulughul Maram kemarin kita perhatikan ada hadis, kalau tidak mau menyerahkan diambil setengahnya, dipaksa. Pada zaman Abu Bakar itu diperangi, sebab itu orang sudah melawan Islam. Jadi melawan Islam itu orang yang tidak sholat dan tidak zakat, harus diperangi. Jika pemerintahnya pemerintah Islam dan kita bukan pemerintah Islam. Mun Islam lagi Islam Nusantara. Kemudian mengambil, mengurus. Kalau kambing satu berarti harus diurus. Nah, PJTU kita belum sampai ke sana, tempatnya juga masih kena nyiruruk. Nah, di pesantren itu, sakit tuh, derin. Jadi hanya menerima berupa uang, tidak menerima kambing. Dan tidak ada lagi yang daerah Bojong Soang yang punya kambing yang wajib zakat. Tidak menerima padi, kan padi itu 10%, disimpan di gudangnya di mana? Untuk menyimpan teh AMDK ya, air minum dalam kemasan juga tidak ada gudangnya. Nah pada zaman Rasulullah SAW itu punya kandang, punya pengembalaan, punya yang mengurus zakatnya, mengurus itu ternak. Malahan Rasulullah SAW pada zaman kepemimpinan yang sejahtera, tidak ada orang yang datang, ya Rasulullah, saya utusan dari kaum Anu sedang kelaparan. Kata Rasulullah, pergi ke tempat pengembalaan sapi, unta. Itu perintah Rasulullah, keluarkan unta satu. Mau dijual atau mau dibawa silahkan. Nah sampai begitu pengelolaan zakat itu amilin, sampai membagikan, dan membagikannya juga bukan istilahnya sama, tapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya zakatul fitri atau kita sebut zakat fitrah, ada 2 orang janda miskin, yang satu orang hidup sendiri dan yang satu lagi si janda itu mempunyai anak 5. Apakah sama pemberiannya? Nah itu amilin itu bekerja keras sebetulnya. Pendataannya bukan pendataan kepala keluarga, tapi pendataannya kebutuhan. Ini orang miskin, ada berapa keluarga di sana? Rasulullah SAW sebagai amil zakat. Jadi Rasul itu sebagai amil zakat, tetapi beliau tidak berhak menerima zakat. Beliau dan keluarganya dan keturunannya, kadeta para habib ya, yang mengaku turunan Nabi, tidak berhak menerima zakat. Abu Hurairah sebagai amil zakat. Bahkan Umar bin Khattab juga sebagai amil zakat. Itu nagih kan siga nu nagih hutang pan aya nu kitu nya, ari nu nawisan eta geuningan bisi bade namut. Gareuli salenyang gitu tawa-tawa teh. Lamun teu dibayar saha datang teh? Lan? Jeger gitu. Preman. Sebetulnya di Islam juga ada ya. Nu nagih tak kedua yang gitu, dia nu nagih nu nyatet, dan ini sebagai bukan preman ya istilahnya, itu pengawal, bisa ngalawan itu, dan itu tidak wajib pajak.
Pajak itu bagi orang kafir. Orang kafir tidak wajib zakat. Kalau pemerintah Islam tidak wajib zakat. Tapi wajib pajak. Kalau umat Islam tidak wajib pajak, wajib zakat. Dan itu sudah jelas sekali siapa yang wajib zakat. Sampai mendistribusikan dengan adil dan dia berhak menerima zakat walaupun dia itu orang kaya. Misalnya amirin, tapi orang kaya berhak menerima zakat. Jadi ada orang kaya yang menerima zakat, ada, yaitu amirin. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dijinakan mu'allafati qulubuhum, hati mereka. Qulubuhum jadi naib fa'il. Kedua pesantren dia mah. Naib fa'il dari isim yang maf'ul. Yang dijinakan hatinya. Pengertian mu'allaf itu jika kita lihat dari katanya mu'allaf yang dijinakan hatinya, berarti hatinya itu keras, galaknya. Apa yang dijinakan mah jelema galak eta teh. Biasanya nu galak mah satonya. Onta oge galak ya, Pak. Pada zaman sahabat atau apalah pokoknya aya onta ngadat. Dikepung ku sakampung teu beunang. Tapi aya aki-aki ciku saya ku sorangan dituntun ka lembur. Jadi ulah digigiras, ulah siga newak hayam di dapur. Entong. Wah, atuh minyak bahe itu bahe. Itu dijinakan istilahnya itu. Dijinakan di kumaha hayamna. Paraban da anu ontak kabur teh ya. Mere jukut, diantep gitu. Tuh ka ditewak, diusapan. Itu dijinakan. Yang galak itu siapa? Orang kafir. Jadi mu'allaf itu sebetulnya orang kafir. Nu galak. Di sebuah kampung, nah iya ibu-ibu kada ke Bandungan itu kumaha dari ibu. Jadi ada perkampungan itu ya di Arab itu sampai sekarang teh aya. Ya, saya sudah jelaskan itu. Dalam satu kampung itu di sana ada orang Islam tapi kebanyakan orang kafir. Orang Islamnya lemah. Jeger di dinya teh. Dia lamun itu ieu teh kudu aya jas prem. Jas prem teh naon? Jasa preman. Jasa preman. Nah, preman-preman itulah yang diberi zakat. Titipnya ieu wami salat Id didinya tong diganggu. Ieu kasih zakat. Oh, bebas atuh. Saya ingat itu Ustaz Kiai Haji Sodikin ya di Logam. Kan masjid Logam tuh pinggir jalan. Daerah mapa keur taraweh Ustaz Sodikin nyaten imam bledog teu petasan pangimaran teh. Ek diudag kumaha da keur taraweh. Ya beliau masang orang saha teh jelemana teh. Kemudian diketahui beri zakat dia itu. Puntennya bisi aya anu ieu deungeut petasan pangajagakeun sia zakat. Oh tenang Ustaz. Moal teu. Kada manehna. Alhamdulillah laporan beres teu aya. Mainnya menang zakat. Nah itu mu'allaf. Di kita itu mu'allaf itu orang yang masuk Islam. Bahkan ada siapa tuh ya Ustadz Yahya Waloni atau Insan Mukaginta kan asalnya Katolik. Beliau itu bahkan dosen lah, pendeta gitu masuk Islam.
disebut mu'alaf dia tidak mau. Saya bukan mu'alaf. Orang mau 10 tahun mu'alaf begitu. Padahal sudah jinak, sudah mengeluarkan zakat lagi, terus jadi ustaz gitu ya, sebut mu'alaf. Itu bukan mu'alaf. Kalau begitu, mu'alaf itu yang masuk Islam atau para sahabat yang mu'alaf pungku itu teh. Ya. Umar bin Khattab kan galak. Kemudian masuk Islam. Mu'alaf. Siapa? Khalid bin Walid itu kan panglima perang Quraisy, masuk Islam. Mu'alaf. Jadi ini salah pengertian sebetulnya. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang galak terhadap Islam. Kemudian diberi zakat pan di paraban banyak. Nah, saya itu dulu waktu tahun 90 ketika masuk Ciganitri itu anjing Pak, ayat 12. Dimulai sholat subuh teh, wah. Nah, harang walaupun bapak parab cenah itu. Oke, Pak, parab gaya 2. Parab halus, parab goreng. Parab halus dibagi gitu. Eta anjing ngadaguan mun abis subuh apa adanya ka masjid ngilu nu boga mah teu. Bring we gitu. Nuturkeun eta teh anu garap itu ya. Oh, coba mereka juga punya perasaan atau aya rasa nama rasa ingin melindungi, malahan ada dongeng-dongengkeun dongeng terame wae. Ada seorang raja yang curiga kepada patih. Ini dongeng terkenal itu di Arab. Patih nampak di Arab mah sistem kerajaan ya, tidak ada presiden. Si patih itu sieun kudeta ka raja. Nah kemudian si patih itu akan diparamkeun ka anjing, punten nya, da ari nyebat anjing menakul ari aya tuh. Mun diurang we sok jadi riweuh. Ashabul kahfi oge pan aya anjing. Jadi setiap patih tadi diparamkeun ka binatang buas. Dia merasa, aduh, ini bagaimana caranya? Dan pasti itu. Kemudian dia mendatangi, ya di waktu-waktu senggang mendatangi si ngurus anjing teh. Dia saya yang memberi makan. Biar dari saya yang memberi makan. Dia memberi makan itu kira-kira 5 bulan. Nah kemudian pada saatnya patih itu dialungkeun ka lapang. Eta anjing lapar geus 3 poe teu dahar. Dikaluarkeun teh. Ngalele eta ka patih. Kepat kepot. Patihna lapar, anjing lapar, tidak ada yang. Kata patih begini. Pak ditanya, "Kunaon cara begitu?" Cek patih, "Saya berbuat baik kepada Anda 5 tahun. Dan saya berbuat baik kepada anjing 5 bulan. Tapi anjing itu berterima kasih kepada saya." Tah kitu jelema teh. Nah, itu mah dongeng perumpamaan. Ya. Jadi bagirkeun usaha itu teh. Cek bangsatnya amun aya ek mau cenah ka hiji imah di sana aya anjing, tingali anjingnya jalu bikang. Mun anjing jalu mau anjing bikang. Nah, gitu. Mau anjing bikang, jadi nu antang Wah alap teh Pak. Dijinakannya gitu. Wah piraku we atuh muluna. Jadinya teh aya bikangna, ieu mau bikang gitu. Dulu pada zaman Umar bin Khattab ada 3 orang, kalau tidak salah 3 orang datang kepada Umar bin Khattab. Nagih zakat biasa, nagih yasrem. Dia itu tidak diberi oleh Umar bin Khattab.
Sampai marah. Wahai Umar, Muhammad telah memberi kepada kami. Diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga memberi kepada kami. Mengapa engkau tidak memberi sekarang? Wah, biasalah di preman mati itu. Kata Umar bin Khattab, ketika zaman Rasulullah dan Abu Bakar, kalian masih muda. Geus kolot rek naon sok. Nah, jadi geus kolot mah teu dibere, Pak. Ya ditantang. Kalau zaman Rasulullah kan masih muda, mereka tuh masih wah gambar naga di dina ge atuh. Zaman Umar geus gambar cacing. Lihat aja. Masih kena galak. Jadi satu galak mah dipasihan eta teh zakat. Tapi kalau sudah katingali lemah, geringan gitu. Jiger teh batuk wae gitu. Pokoknya mah geringan geus teu kuat ku angin. Nah, eta mah tong dibere deui. Zaman Umar kan. Cek Umar rek naon ayeuna sok. Rek maksa, rek nyiksa. Sementara orang-orang Islam yang ada di sana juga sudah banyak Islamnya, sudah tidak takut lagi. Abdi kantos ningali itu jeger di kebun kelapa, wah terkenal tuh kapungkur mah. Cemrosan itu. Masih di kebun kelapa, belum masih transisi pindah ke lebih panjang. Ditinggali keur ngagoler kira. Aduh. Kapungkur masieun ke jalmi eta teh. Pada ngantep atuh, mah. Luka mautna dikubur luka henteu. Nah, itu yang disebut dengan mu'alaf. Tapi mu'alaf juga bisa diartikan bukan jeger. Jeger jelema gering. Bukan jeger, tapi ada orang-orang tertentu misalnya di lingkungan masjid gitu. Kan pembagian zakat. Nanti zakat itu juga bisa kepada mereka ya dibagi zakat. Sebetulnya bapak itu tidak berhak menerima zakat. Tapi ya mah mudah-mudahan bapak tergerak hatinya untuk masuk Islam. Dibagi zakat. Tahun antara ke masjid, pasihan zakat. Upama sok ka masjid, di masjid aya tuangeun eta dirinya gitu. Wartosan we gitu. Tibatan enjing-enjing mungkin sarapan ka rebo. Sumping ka masjid ngaos. Karena keluarga betul, Pak, ini mu'alaf. Artinya yang dijinakan hatinya. Pan aya jamian melebet tak. Cibaduyut abdi ngaos. Sigana mah eta teh ngahaja ka dinya. Terus ngiring ngaos. Wah, ieu kumaha teh ribut. Eta tiap ahad cenah kieu. Mun terang kieu mah abdi sampun bojo, sampun anak cenah kieu. Ieu mah teh kudu usaha gitu. Isuk-isuk teh geus sarapan naon adi dinya. Megat tukang naon atuh tukang lontong. Jadi aya tukang lontong poe aya mah teu kudu dagang di ditu, tos datang ka dieu ngaji. Diborong sadayana. Nya yan tadi teh eta teh mualaf pasihan we. Saur DKM teh. Teh kadah kitu sok cenah kae keluarga. Engke di mangaos ka dieu. Itu kan mualaf teh. Bisa saja mualaf seperti itu. Dan harus diingatkan, nu bager teh Allah. Sebab saya pernah itu di Ciganitri. Kalau pengajian itu penuh Pak masjid itu. Sebab masjidnya itu ukuran 5x5. Wah, dia mah tuh kudu bisa. 5x5. Sur almarhum Haji Yahya kunaon cenah dulur-dulur mang cenah teu ngaraji. Cete mang mun aya zakat bagi we zakat. Bagi. Beas. Kemudian malam Rabu saya masih ingat. Urang gedoran hiji-hiji. Urang naos gitu. Yang buka pintu istrinya. Pak naos sana tuh. Dah cenah kadenge ti dia oge cenah. Itu mang haji anu mere beas teh. Numi warang ngaji cenah. Padahal biasa ti Allah tuh tanya. Ku Allah tuh eta teh di situ dibere beas deui kumaha cenah.
Nah, Pak. Itu juga berhak menerima zakat. Karena miskin mereka itu miskin nggak tambah-tambah mereka juga malah apalagi dulu kan dawil kurba itu jadi begini ya. Ada 4 itu. Dia seorang miskin. Yang pertama dia adalah keluarga dawil kurba. Yang kedua dia adalah miskin. 3 tetangga. Islam deh. Karena ayatnya Islam. Ini sudah lebih berhak dari yang lain. Keluarga harus diutamakan. Dia keluarga, kemudian dia miskin, tetangga lagi. Nah, karena itu kata Rasulullah SAW, entong digigiras naon itunya bahasa Sunda. Ini digalak bahasa Indonesia naon digigiras. Dimusuhi ya, jangan dimusuhi, tapi kudu di. Jadi kalau dimusuhi tambah musuhnya. Itu Rasulullah SAW itu pernah ketika di Mekah itu pernah kesujud Pak, ku bangke ontak sampai tidak bisa bergerak. Kemudian juga dipukul oleh Abu Jahal, pokoknya mah disiksa para sahabat. Ketika Fathu Mekah dimaafkan semuanya oleh Rasulullah sehingga mereka masuk Islam. Nah itu dijinakan hatinya. Ini nomor 1, 2, 3 dan 4 itu pakai lil fuqara'i. Lil itu untuk, artinya bisa langsung kepada orangnya. Jadi kepada fakir, miskin, amilin, mu'allaf itu bisa langsung kepada orangnya. Dan 4 yang terakhir itu pakai fi, wafi. Nah ini wafir riqabi, dan dalam membebaskan hamba sahaya. Kalau membebaskan hamba sahaya tidak diberikan kepada hamba sahayanya, tapi diberikan kepada adu tawar dengan pemiliknya. Itu pemiliknya. Sabaraha itu teh. Kan ada mukatabah ya. Mukatabah itu artinya seorang hamba sahaya ingin membebaskan diri. Kata tuannya, nya sok wae tapi kudu mayar sakitu. Mayar di mana? Nah, itu orang kaya atau amil zakat harus nego amil zakat. Sabaraha itu. Tapi kali ulah lami teuing kadunya. Di kita juga sebetulnya ada orang yang dijual anak entah budak belian. Sekarang juga masih ada budak belian. Kan aya yang dijual belikeun nya. Trafficking. Itu kan jual beli orang. Mereka itu tidak bisa membebaskan diri. Kan ada yang dijebak, kemudian kudu setor sakitu. Dia harus melayani orang-orang jahat, membebaskan diri teu meunang, Pak. Nah, orang itu harus dibebaskan, boleh dengan uang zakat. Wa gharimina, dan orang-orang yang tenggelam dalam utang. Yang tenggelam dalam utang ini adalah bisa saja orang kaya. Kalau orang miskin mah boga hutang itu masuk miskin, masuk fakir. Tapi di sini adalah orang-orang para pengusaha yang mendapatkan musibat. Nah, misalnya di Cianjur, atau musibatnya musibat pribadi. Apakah kebanjiran atau kebakaran, jika bukan bencana alam. Biasanya kan ada itu yang tukang warung kebakaran sehingga habis modalnya, barangnya juga modal. Maka dia boleh meminjam. Ketika meminjam ternyata dia juga tidak bisa mengembalikan, boleh dari zakat lah. Sabaraha cenah boga hutang kali itu teh diambilkan. Sok hinjeum heula ka dinya engke dibayar oleh amil zakat. Sehingga maju usahanya dan bisa mengeluarkan zakat lagi. Punten ieu mah bukan orang-orang di komplek. Pan orang di komplek teh baroga hutang. Eta mah tidak pernah menerima zakat. Beresnya, wah atuh dah ieu mah
bujang-bujang GBA hiji, GBA 2, beres, tapi gak apa 7.500 nya 7.500 sasi ayeuna di Grand Seron 7,5 juta sasi itu beres. Itu bukan orang-orang yang punya utang. Siapa yang tidak punya utang? Saya juga punya utang. Sebab orang yang punya utang adalah orang yang dipercaya. Yang dipercaya. Dan orang yang punya utang itu orang yang berpahala. Ketika hari bayar utang wajib. Atau wajib ketika membayar dan berpahala ya. Ya kan kewajiban. Bayar saja berpahala itu lantaran melaksanakan kewajiban. Teu boga hutang mah teu meunang ganjaran. Tina hutang. Ada. Tapi ganjarannya dari yang lain ini. Ulah ngadak-ngadak bapak-bapak jadi hayang boga hutang bukan gitu. Hutang-hutang ini kaitannya dengan riba ya. Nah, ada kaitan dengan riba, ada kaitan dengan sedekah, nah itu pembahasannya lain lagi. Ada lagi panitia pembangunan masjid misalnya. Kan ari material mah kita saha cenah tanggung jawab nambut ka material. Jawabna teh, iya panitia kudu puguh cenah. Kan lagina ka sahanya panitia mah. Harus ada orang yang bertanggung jawab, misalnya bendahara atau ketua panitia, tanda tangan, namut besi, namut semen teh, gitu. Ada tanda tangan. Sebab si pemilik material juga tidak mau rugi, nagih teh puguh, kan begitu. Mungkin itu mah atas nama panitia, capek. Kayak lu tanya, mau masihan kan, puguh nagih. Ternyata proyeknya selesai, tapi ini punya hutang, maka boleh dari zakat. Abdi boga hutang tidak naon cenah Pak Ustaz. Iya abdi jadi panitia. Saya dulu ketika di pesantren kan ada masjid ya pesantren. Namut ke material teh. Saha cenah Ustaz itu atas nama saya, nya atas nama abdi we. Terus kangen naon, kangen masjid. Ah cenah moal kudu sakitu kudu dibayar nanti di pasihan sakade. Tapi upami atas nama pesantren di pasihan, da apa sok bayaran banyak. Di masjid masaan bayar kira gitu. Makanya saya sebutkan atas nama masjid di pesantren. Yang tanda tangannya saya, alhamdulillah kebayar, da ya anu eta. Iuran ada yang sedekah gitu. Nah, apabila orang itu tetap punya utang sekalipun dia orang kaya maka berhak, tapi tidak kepada orangnya, langsung ke orang yang menghutangkan. Sama dengan yang tadi ya, orang yang membebaskan hamba sahaya. Yang ketujuh, fi sabilillah. Nah, sabilillah ini tidak disebut orang. Kalau yang tadi sebut orang, 1, 2, 3, ya fukoro, masakin, amilin, mu'alaf, rikob, gorimin, itu kan nama orang. Ibnu Sabil yang 8 juga nama orang. Kalau ini fi sabilillah di jalan Allah. Nah, nanti kita buka Bulughul Maram. Yang disebut sabilillah itu adalah upaya untuk menjaga agama Allah. Agar agama Allah tetap terlaksana, dan disebut juga sabilillah itu adalah untuk meninggikan atau membuktikan kalimatullah. Bisa saja dengan perang itu sabilillah. Jadi pada umumnya dalam Quran ini sabilillah itu jihad fi sabilillah. Termasuk membiayai para tentara. Tapi yang membiayainya ini sabilillah. Ini juga merupakan lembaga. Ada dua pendapat. Apakah ini boleh tidak dari zakat fi sabilillah untuk pengajian misalnya? Ada yang menyatakan tidak, tapi saya lebih cenderung itu termasuk sabilillah. Kalau tidak ada uang, kalau tidak ada biaya, tidak ada ini pengajian. Mikrofonnya juga harus pakai listriknya harus dibayar. Mengumpulkan orang sekarang, dulu itu pakai undangan gitu. Harus ada orang-orang yang menyampaikan undangan.
kemudian harus saya mengajak, itu kan memerlukan dana, dan itu fisabilillah. Kemana ke susuguhna bisa masuk fisabilillah, tapi bukan mualaf bapak-bapak ibu-ibu mah. Mualaf kan tadi menerangkeun malah abdi sareng pun bojo cenah pun anak eta mualaf. Ini untuk kemajuan Islam. Nah, ini juga bisa termasuk wakaf. Apakah itu bangunannya, apakah itu transportasinya, atau susuguhna. Sebab ada sebuah masjid di Bandung, kota Bandung, megah itu masjid. Sementara puntennya ya, ustadznya tidak diperhatikan. Kata ustadz itu sudah almarhum. Kata ustadz itu, moal aya anu sodakoh kalau tidak ada kegiatan. Ini tidak ada kegiatan. Asalnya ada kegiatan. Tidak ada kegiatan dan tidak ada jamaah. Pan anu masukkeun kana kenceng teh jamaah eta teh. Bahkan ada yang membacking teh naon atuh. Sanes backing soda. menjamin gitu. Ya. Nah, sekarang ternyata ustadznya tidak diperhatikan, ustadznya diundang ke tempat yang lain, di sana jadi sepi, tidak ada pemasukan. Kemarin waktu pandemi, aduh, cenah ustadz. Jadi pandemi teh nya ieu mah bukan curhat. Saya diberi rotibah amplop. Cita amplop teh ipis. Ini bukan saya saja. Ternyata dibuka itu ada surat. Maaf, Ustaz. Ada doa jazakumullah khairan. Bukan hanya saya, yang lain juga begitu. Karena tidak ada Jumat, tidak ada pengajian, tidak ada kegiatan. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan itu dari sabilillah. Cuma saja kan banyak yang mengeluh kemarin. Ya, masjid-masjid itu. Karena justru orang itu biasa nama Jumat barokah. Mengapa Jumat disebut Jumat barokah? Sebab berinfak pada hari Jumat itu besar pahalanya. Nah, ibu-ibu kan menyiapkan makanan Jumat barokah gitu. Kembali naroskeun, Ustaz, boleh tidak? Rabu barokah boleh. Tapi tidak seberkah Jumat. Kalau Jumat itu besar pahalanya. Ini yang kaitannya dengan kegiatan. Tapi malahan kemarin dicurigai kenceleng masjidnya bawa untuk teroris dan itu eta mah modus gitu. Sekarang kan di DKI dipotong ya 50%. Nah, pemerintah buat ngilu ngatur. Da ormasnya sudah biasa. Tekudu dititah ku pemerintah. So, ormas-ormas kan banyak yang berangkat ke Cianjur. Ya, kita sendiri kan berangkat ke sana. Bahkan bukan hanya satu kali ya. Nanti akan berangkat lagi. Terus itu. Tidak usah atur sakit itu 50%, kadina 2%, yang menang 10%, jadi buat pemotongan itu langsung aja kan itu. Apabila itu untuk dakwah bisa masuk pos fisabilillah. Malahan aya ustaz teh pasihan fisabilillah. Tapi eta aya teu ngartos sepunten deui masalah curhat. Jadi aya ustaz ngaos di tempat motor teh butut. Dia mau hujan, Pak. Mogok. Da kakeueum. Tah didorong. Nepi kali itu ka tempat. Saud DKM katanya ustaz bet maksakeun atuh. Pan ustaz terang itu nuju hujan, nuju ieu mah kemaksakeun sagala. Sok kumaha eta, Pak? Lihat ya ustaz teh. Keluarga sudah ditinggalkan, dia berhujanan, ngadorong motor, datang kali itu ada ucapan seperti itu. Itu satu kasus. Kasus yang lain, Ustaz cenah kunaon? Ieu cenah motor na mogok. Enjing canak ti dealer. Tempasukeun ka batur. Kan begitu ya? Berarti ini ngerti orang
Tete duanana ustad teh bicara sama saya. Cek abdi teh atuh nerangkeun naon wae di ditu teh nepi ka jamaah nyarios kitu. Nepi ka ustad tong maksakeun nerangkeun naon wae. Abdi mah cenah ustad ada usul dari ustad, coba terangkan bab alas zakat. Teu wantun nerangkeun zakat teh cenah abdi mah. Sok bisi majarkeun hayang yang dibere. Ari nu ustad ieu mah nerangkeun zakat, infak, sedekah pahalanya begini, wakaf begini. Nah, berani nu ieu mah. Malahan ustad teh kahujanan cenah motor teh ganti na mobil. Oh, itu hadir tanya bakat ku ngarti gitu. Saya tahun 90 masih ingat bulan Juli. Itu khutbah di sebuah masjid Kota Bandung. Sebab saya mau pindah ke bulan Juli itu saya pindah ke Ciganjur. Di papatahan, Ustaz. Bagi khutbah Jumat di dinya entong nerangkeun zakat. Sebab ada orang kaya yang tersinggung. Disangka teu ngaluarkeun zakat. Ari abdi ngahajakeun nerangkeun zakat. Bahkan ancaman bagi orang yang tidak berzakat dan tidak berinfak. Turun tidak mimbar, abdi masih budak kene. Usia saya 30 tahun saat itu. Begitu turun. Hadiah teh Ustaz, di Pak Ustaz teh. Hadiah cenah budak kene. Panggih jeung Ustaz kamarinya cenah. Sabab Ustaz itu nerangkeun zakat di sami. Teu cenah. Cenah nya panggih cenah kitu. Geus tong ka deui Ustaz. Kitu. Betul. Abdi dicirian ka wajah. Alhamdulillah saya tidak ke masjid itu lagi. Margi abdi geus pindah. Itu tahun 90. Iya, saya ke sana lagi itu tahun 2012. Masuk masjid. Sebetulnya saya tidak mau masuk ke masjid ini lagi. Tapi saya melihat orang-orangnya sudah tidak ada. Terus hari itu abdi budak keneh anjeunna geus sepuh, abdi geus kolot ayeuna itu sepuh pisan. Nyambak kumaha nya. Iya. Tong mamatahan urusan zakat ka di dieu. Kitu bahasana Pak. Kan saya khutbah kepada umum, nyaho cenah ka di dieu, cenah kitu kitu. Sebab hanya kasiniran gitu. Karena itu banyak orang atau ustaz tidak berani menerangkan zakat, infak, sedekah. Da bisi hayang majarkeun hayang dibere. Padahal ini adalah kewajiban. Itu urusannya beda. Kalau ancaman ya ancaman. Ini termasuk sabilillah. Oh sok zakat oge, tapi zakatna kumaha urang kitu eta teh. Tidak pakai amilin. Nah kumaha we tong nah kudu bebeja cenah ka dirinya mun dia zakat tah gitu masalah. Jadi amilinnya tidak jalan. Jadi yang mau bagi itu dia saja kumaha anjeunna we tama. Jadi dan itu kan urusannya kedekatan ya. Dia mau cenah tara ieu tong dibere lah gitu. Teu sopan cenah. Gara-gara tidak sopan dia tidak memberi. Dia punya perusahaan. Zakatnya teh ka karyawan. Jadi nu miskin tetangga mah teu dibagi itu teh. Kalaupun dibagi itu adalah ya uang itu teh keamanan teh supaya aman saja gitu. Ini sabilillah sangat luas. Pokoknya sabilillah itu adalah segala kegiatan untuk meninggikan Islam, mengajarkan Islam, menjaga Islam. Segala sesuatu pembiayaan yang terkait dengan itu masuk fisabilillah. Malahan fisabilillah juga bisa saja membuat jembatan. Kan aya tadi di Kota Bandung kehalangan ku Cikapundung, Pak. Ieu teh bisa jumaah ka dieu kada nguling. Pakai jembatan. Nah, itu fisabilillah walaupun jembatan itu digunakan oleh orang jahat. Itu masuk sabilillah. Ya jalan becek, wah ada cenah jaya mah jalan umum, itu juga termasuk sabilillah. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa artinya? Anak jalan, bukan anak jalanan. Maksudnya adalah orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Tetapi tidak setiap orang yang kehabisan bekal itu berhak menerima zakat.
Kehabisan bekal itu karena ada beberapa hal. Misalnya untuk ibadah haji. Cidieuna orang kaya teh, datang ke sana kemusibatan, uangnya hilang. Padahal dia orang kaya. Karena itu para orang-orang Arab suka ngabaginya. Ibnu Sabi atau Sabilah atau Ibnu Sabi gitu. Kalau sebut Ibnu Sabi itu tersinggung. Saya kan orang kaya, makanya sebutnya Sabilillah. Biasa nama orang Indonesia dipegat teh. Saya masih ingat tuh ketika 2015 tidak ada hotel sana yang ditinggali oleh orang-orang Indonesia. Nah, igiran hotel langsung disewa oleh orang kaya. Ngabagi orang Afghanistan gitu ya, orang Pakistan, orang Indonesia itu. Mah aja dipegat gitu nya. Calokna di urang calok ke sini asup kana angkot. Itu mah calok teh. Mereka parebut, Pak, cenah kalau bulan Ramadan dikaleng we gitu tah. Aik di dieu cenah. Malihan mah Ustaz Yahya dulu itu pernah diberi makanan, saya sudah punya ada makanan harus yang ini cenah. Moal ek nu ieu buka teh kudu ieu, buka 7 saum nya teh. Tetap dipaksa mun bapak ngulang ieu 100 rea. Emang aya di urang. Ya kudu nuang nu eta. Bakat ku hayang katuang teh. Itu dalam ibadahnya. Karena itu orang Indonesia, mengapa orang Indonesia yang dipegat? Dapat teu apaleun urang Arab oge. Indonesia menyengge beunghar tapi loba hutang. Yang kedua, orang yang silaturahim, mencari ayahnya, mencari anaknya. Sebab itu banyak ya yang datang kepada kita, bukan banyak ada. Abi teh aya pun dulu dirinya teh, tapi di mana? Cenah luka modus sukanya, pokoknya yang silaturahim kan wajib hukumnya. Ya, yang mencari ayah itu habisan bekal diberi. Yang ketiga, yang berkaitan dengan taklim. Nah, ke Ustaz ke Ibnu Sabi ya teh. Sebab aya kasus. Jadi banyaknya kasus di kalangan mubalik kalau diceritakan bisa jadi buku. Yang ada kasus sakit, bapak-bapak itu Ustaz di Bandung. Teh di luar kota. Di luar kota teh di kota Nusajen gitu, di Bandung. Punten ieu cenah kentreng teu aya keresek kitu. Sok lebatan we cenah keresek. Kange ongkos Ustaz. Teu dihitung heula wanita teu tah sakeng ongkos. Nepi ka kitu tah. Orang lain itu termasuk sabilillah dan termasuk juga ilmu sabil. Yang kedua, kaitan dengan ilmu itu adalah anak-anak yang belajar. Seperti di pesantren. Kehabisan bekal mereka itu. Orang kaya, ayahnya kaya tapi tara ngirim. Pokok kan ngirim teh. Ada aya Ustaz ieu cenah gitu. Nah itu Ibnu Sabi masuknya. Ari kitu mah Ibnu Sabi teh abdi kehabisan bekal di mana tos nonton Persib. Jabar eleh. Teu salat maghrib. Eta mah masihanana teh bukan mengasih tapi tidak menyayang namanya. Nah, kita kan sudah jelaskan itu. Kan Allah itu pengasih, penyayang. Tidak setiap yang dikasih oleh Allah disayang. Kita juga kadang-kadang mengasihi tapi tidak menyayang. Kasaha. Tak kalau ngamin suka ngasih. Kapungkur mah lagu nanti terkenal dengan aku tak mau. Pajak leung mah make nu kitu mah kieu unggul Pak. Aku tak mau tapi dibere. Nah, make dipasihan. Itu mengasih tapi tidak menyayang gitu. Tiba-tiba kudu ngaruksak di dia mah dibere gitu. Tapi ada kasih disayang karena orang itu mencari ilmu, orang itu memberikan ilmu, orang itu mau beribadah, silaturahim. Nah, itu menjadi kasih disayang. Tapi tadi mah gitu. Jaba eleh, jaba teu salat. Itu Ibnu Sabi.
Jadi Ibnu Sabi itu harus ada posnya. Biasanya orang-orang ini datangnya ke ningali teh layanan zakat, datang kali. Di Piadek sering itu banyak orang yang datang ke sana Ibnu Sabi. Saya juga pernah itu lihat cetat ari bapak nyohonkeun ongkos tapi teu katingali salat tadi teh kumaha? Tos salat dohor teu acan. Jadi mentana teh salat, tapi katingali teu salat. Da eta mah mengasih tapi tidak menyayang. Tadi gitu mah salat cicing we gitu. Aya tadi Masjid PP sok aya. Nyuhunkeunna ka simkuring Masjid PP mah Pak. Lantaran simkuring imam. Geus kitu salongkrong sama cium tangan segala. Kak cenah. Abdi teh halus geus ngadongeng. Bapak teh DKM, sanes abdi mah imam kitu DKM aya tadi. Apa teh ketua DKM teh aya di dinya. Hanas gesuntangan ka abdi teh. Abdi balik berarti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa melaksanakan pesan Allah dan pesan Rasulullah SAW untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang disebutkan dalam At-Taubah 60. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.